Oke, kita mulai. Selamat pagi untuk kita semua. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Iya, semangat. Selamat pagi ya. Oke, selamat pagi. Oke, hari ini kita akan belajar materi yang sudah share di model, yaitu di model 12 IPA 2. Yaitu ini, apa namanya? Ya. Udah, kita akan belajar materi ini. Materi limit fungsi eksponen, ya, trigonometri untuk X mendekati tak hingga, ya. Oke. Yaitu yang didefinisikan dengan ini, ya. 1 ditambah 1/X pangkat X sama dengan limit 1 ditambah 1/X dipangkatkan X untuk X mendekati tak hingga sama dengan Euler, ya. Oke. Euler itu adalah suatu bilangan. Coba kita cek apa itu bilangan Euler. Perhatikan saya browsing di ini, saya ketik aja bilangan Euler. Ya, bilangan Euler. Coba dicari di Wikipedia, ya. Nah, ini. Oke. Bilangan Euler kalau kamu lihat di sini. Nah, ini bilangan Euler. E sama dengan mendekati 2,71828 dan seterusnya, panjang sekali. Dalam hal ini kita akan belajar yang limit X mendekati tak hingga, ya. 1 ditambah 1/X pangkat X itu adalah bilangan Euler. Ini yang kita bahas. Yang ini nanti untuk X mendekati 0, ini bisa kamu temukan sendiri dari penjabaran yang di bawah. Oke. Kita akan lanjut. Sebelum saya teruskan, coba saya cek lagi kehadiran murid, ya. Saya cek lagi, pakai, ya. Untuk pembelajaran ini saya cek lagi. Ini kehadiran yang di mana? Di model, ya. Saya cek. Oh, sebentar kok. Ini. Oke. Yang warna merah berarti murid yang belum hadir, ya. Terdeteksi. Coba kita lihat. Ya. Ya, murid dari nomor absen pertama, kemudian Cheryl Angelin itu akhirnya telat karena tadi terlambat memasukkan enroll di sini, daftar hadir. Jadi posisi telat. Kemudian sudah, saya coba halaman kedua. Iya, bagus. Semuanya masuk tepat waktu, satu yang terlambat dan satu lagi belum isi daftar hadir. Itu yang di mana? Di model, ya, di model, ya. Di model. Kalau yang ini tadi yang di stimulus sudah melihat sendiri pukul 8.30.08 ini, ya. Satu orang juga Daniel yang tidak masuk. 08.30. Kemudian yang terakhir nomor absen 12/2 nomor 27 masuk semua ini, ya. Oke, bagus. Oke, kita akan lanjut materi, ya. Silakan menyiapkan alat tulisnya. Ya, alat tulis ketika saya menjelaskan. Oke. Saya inikan dulu definisi dalam belajar matematika, ya, hari ini kita membahas tentang limit tak hingga, fungsi eksponen dan fungsi trigonometri, ya. Perhatikan definisi yang kita gunakan hanya satu, ya. Limit 1 ditambah 1/X dipangkatkan X untuk X mendekati tak hingga itu adalah bilangan Euler. Ya, ini rumus dasarnya. Nanti soal-soal
variasinya adalah dibuat bentuk seperti ini. Limit solusi akhir 1 ditambah 1/x pangkat x dipangkatkan lagi fx per gx itu menjadi bilangan Euler pangkat limit. Nah ya, E pangkat limit fx per gx untuk x mendekati tak hingga. Ya. Ingat kembali limit aljabar untuk x mendekati tak hingga. Ax pangkat n ditambah b per p x pangkat n ditambah q sama dengan a per p. Lihat pangkat tertingginya sama n, maka ini a per p. Lalu limit trigonometri, ya sudah dipelajari di kelas 11 rumus dasarnya, atau kemarin di kelas 12 juga sudah kita bahas. Sin ax per ax untuk x mendekati 0 sama dengan 1 dan seterusnya. Oke, langsung kita fokus kepada contoh soal. Perhatikan contoh soalnya. Oke, saya buat 4 contoh soal. Setelah 4 contoh soal ini kita bahas sama-sama. Tugas kamu saya berikan 5 nomor akan dikerjakan di buku catatan, diupload di Google Classroom. Ya, silakan nanti dipoto dengan menggunakan cam scanner aja biar bisa dibuat dengan bentuk file PDF. Oke, untuk rumus ini ada yang bertanya atau sudah jelas memahami rumus ini? Jadi yang perlu diingat adalah 1 ditambah 1/x. Kalau ini 1/2x, maka pangkatnya juga 2x. Paham ya? Yang penting diingat bentuknya. Mengubah bentuk tidak mengubah nilai. Lalu metode belajar matematika yang saya bimbing atau yang saya ajar selama ini adalah amatir PM. Masih ingat apa itu amatir PM? Halo? Halo? Apa itu amatir PM? Halo? Amati, tiru, modifikasi, praktek mandiri. Kalau nggak salah, Pak. Kalau nggak salah, amatir PM. Coba, amatir PM. Amati, jadi rumusnya kita amati dulu. Lalu kita tiru, lalu kita praktekkan secara mandiri. Jadi di dalamnya ada inovasi, juga ada eksplorasi. Jadi yang penting rumus dasarnya tahu dulu, ingat rumusnya ya, amati rumusnya. Coba cara ngamati rumus. Kadang-kadang dalam belajar matematika, kegagalan murid dalam belajar matematika adalah gagal mengamati rumus. Coba, silakan. Coba kita amati rumusnya dulu sebelum contoh soal kita bahas. Coba amati rumus ini. Apa yang perlu diamati di sini? Ada, silakan. Modelnya diingat, 1 ditambah 1/x pangkat x. Itu modelnya ya. Ada angka 1 ditambah 1/x. Dipangkatkan x itu menjadi bilangan Euler. Jadi 1 ditambah 1/x pangkat x menjadi bilangan Euler. Yang di luar ini menjadi limit karena masih ada fx, maka e pangkat. Paham ya? Halo? Paham semua? Paham, Mbak. Paham ya? Oke, kita lanjut ke contoh soal. Jika terlalu cepat, tolong langsung disela, nggak apa-apa. Langsung kamu nyalakan mikrofonnya. Pak, terlalu cepat, maka saya ulang. Oke, saya usahakan ini saya perlambat karena ini termasuk materi baru sama kamu. Oke, kita akan bahas nomor 1 ya. Nomor 1 ya. Limit 1 dikurangi 20/10x pangkat 4x min 1 untuk x mendekati tak hingga itu berapa? Nah, ini kan sudah materi limit tak hingga. Oke, kita jawab. Saya copy dulu ini. Saya jawab langsung. Kita jawab langsung sama-sama. Saya buat di halaman baru. Oke, ya. Kita jawab ya, perhatikan. Jawab, kita jawab. Oke, untuk menjawab soal ini, oke, untuk mengulang kembali, coba rumusnya saya copy lagi. Ketika pembahasan langsung kita lihat. Perhatikan, saya copy lagi rumus dasarnya tadi. Ya, yang kita copy adalah rumus ini. Ya, dasarnya hanya ini aja. Ya, untuk mengerjakan soal itu cukup memahami rumus dasar itu. Oke. Jadi untuk menjawab soal limit ini, limit tak hingga ini, gunakan ini. Bagaimana menggunakan ini silakan nanti diamati
ditiru lalu dipraktekkan untuk nomor berikutnya. Oke, kita jawab ya, perhatikan. Langkah awal adalah, ya, saya tulis lagi di sini. Oke, ini saya hapus. Oke, coba apa yang mau kita ubah? Lihat modelnya, 1 ditambah 1 per X. Di sini siapa? 1 dikurang, ya. 1 dikurang 20 per 10X pangkat 4X min 1. Maka yang tanda min harus diubah menjadi apa? Tanda plus, namanya mengamati rumus, ya. Ini rumusnya harus 1 ditambah, ini kan 1 kurang. Maka rumus ini kita ubah dulu soalnya. Nah, ini menjadi apa? Menjadi plus. Plus kali min jadi apa? Halo? Min. Min. Maka ini tetap dalam kurungan aja biar nggak ada, biar terlalu jelas, ya. Nah, hanya mengubah sedikit gini, sudah paham nggak nih? Sama nggak ini? Ini namanya mengubah bentuk, tidak mengubah nilai. Sama nggak? Sudah? Sama. Sama. Oke, itu langkah awal. Langkah kedua adalah, lihat ini harus 1 ditambah 1 per X. Ya. Oke, perhatikan. Ini saya hapus dulu. Ini harus 1 tambah 1. Perhatikan yang saya kosongkan dulu. Ini harus 1. Nah, ini juga masih belum. Oke. Ini jadi berapa di bawah ini? Nah, kan harus, perhatikan rumusnya adalah 1 ditambah 1 per X. 1 ditambah min 20 per 2 per 10X diubah menjadi 1 ditambah 1 per berapa agar sama dengan ini yang di dalam kurung. Ayo, silakan dibantu. Saya ulang. Ini kan rumusnya 1 ditambah 1 per X. Model ini, bentuk ini, ubahlah bentuk ini tapi tidak mengubah nilai. Nilainya sama menjadi 1 ditambah 1 per berapa dengan ini agar sama tetap seperti ini. Halo? 1 ditambah berapa? 1 per? Min 10X per 20. Min 10X per 20. Ya, betul yang lain? Ya, coba saya min 10X per 20. Ya, jika ini saya sederhanakan kembali nggak ke soal ini, yang di sini? Sama enggak ini kan ini? Yang di dalam kurung aja, pangkat nanti kita belum kita ubah, kita hanya mengubah di dalam kurung dulu. Sama enggak? Sudah sama? Sama, Pak. Sama ya, oke. Sama. Sama ya, itu namanya mengamati rumus. Bagaimana caranya mengerjakan soal matematika dengan mengamati rumusnya. Lalu 1 ditambah 1 per X pangkat X agar terjadi bilangan Euler. Maka di sini pangkat berapa? Ini kan harus 1 ditambah 1 per X. Berarti X-nya berapa? 1 ditambah 1 per X dipangkatkan X. Agar ini menjadi bilangan Euler, maka 1 ditambah 1 per min 10X per 20, maka ini dipangkatkan berapa? Min setengah X. Min setengah X. Atau nggak usah diubah dulu, tetap aja apa adanya dulu, jangan diubah dulu. Jadi berapa? Dipangkatkan berapa? Min 10X per 20, Pak. Ya, siapa tadi yang jawab itu? Marcel. Marcel ya, min 10X per, ya, jadi jangan diubah dulu biar temannya ini. Oke ya. Ini kan sudah menjadi bilangan Euler. Oke, saya naikkan. Oke. Nah, ini sudah sama nggak dengan bilangan Euler? Dapatnya 1 ditambah 1 per X pangkat X adalah Euler. Ini sudah sama nggak ya? 1 ditambah 1 per min 10X per 20 pangkat min 10X per 20. Apakah ini sudah bilangan Euler? Halo? Sudah sama belum? Sudah, Pak. Sudah. Maka Sudah, Pak. agar nggak ragu-ragu, ini saya kurung semua. Nanti kamu nulisnya berarti ada kurung besar, kurung siku saja. Kurung siku. Ya. Kita buat kurung siku. Nah, sekarang perhatikan yang di dalam kurung sudah menjadi bilangan Euler. Sekarang kita akan mengubah untuk ke pangkatnya. Harus terjadi pangkat 4X min 1. Harus terjadi pangkat 4X min 1. Ini kan pangkatnya masih min 10X per 20. Maka ini harus dikalikan berapa? Ini kan agar dia tetap, berarti terjadi 4X min 1 kali 1. Maka ini akan saya kalikan, perhatikan. Saya balik menjadi 20
per berapa? Min 10X lalu dikalikan, oke saya pangkatkan dulu. Saya pangkatkan dulu agar jelas. Ini min 10X per 20 dikalikan 20 per min 10X berapa hasilnya? Ini kali ini berapa hasilnya? Halo? 1. Kan pangkatnya harus 4X min 1, maka dikalikan berapa? Buka kurung 4X min 1. Sudah. Maka tugas kita, perhatikan sudah mengamati bentuk, maka model ini ya, amatir PM, amati, tiru praktek mandiri, amati rumusnya. Berarti pekerjaan kita ini sekarang sudah masuk ke model ini sekarang. Sudah paham nggak nih? Menjadi 1 ditambah 1 per X pangkat X Fx per Gx. Nah ini tinggal diubah. Berapa yang jadinya? Bilangan E. Ini kan jadi E, betul? Nah ini E, limit. Ya. Ini saya ubah ini, saya copy. Atau ini langsung copy. Perhatikan. Yang pembilang berapa pembilangnya? Jangan diceritakannya dulu, langsung aja dulu. Berapa pembilangnya? Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebutnya berapa? 80X ya. 80X min 20 per berapa? Min 10X. Paham sampai sini? Halo, betul nggak ini? Jadi ini 1 ditambah 1 per min 10X per 20 dipangkatkan min 10X per 20 ya. Limitnya untuk X mendekati tak hingga, hasilnya ada bilangan Euler, paham ya? Lalu ini juga dilimitkan tak hingga. Menjadi kalikan ini 20 kali 4X berarti 80X min 20 per min 10X. Berapa hasilnya? Ayo, berapa limitnya ini sekarang? Limit dari pangkat ini? Halo? 80X min 20 per min 10X untuk X mendekati tak hingga. Jadi berapa hasilnya? Jadi E pangkat berapa? Halo? Halo? Silakan direspon. Negatif 8. Min 8. Min 8. Ya. Inilah jawaban nomor 1. Jadi nomor 1 jawabannya adalah seperti itu. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Silakan. Pak, saya masih bingung untuk yang mana? Setelah ketemu pangkat min 10X per 20, itu dipangkatkan lagi itu caranya gimana ya, Pak? Oh gini. Beratnya dipangkatkan lagi. Yang ini, maksudnya yang ini? Iya. Oke. Sebetulnya materi ini adalah materi eksponen kelas 10. Misalnya saya tulis gini ya, perhatikan ya. Kalau ada A pangkat M, perhatikan semua. A dipangkatkan M. Ini saya kurung semua. Terus. Perhatikan. Silakan ya kalau bertanya. Saya kurung semua. Lalu saya pangkatkan N dikalikan K misalnya. Ini apa hasilnya? Sama dengan apa ini? Sama dengan apa rumusnya? Halo? M-nya dikali N sama K-nya. Jadi apa hasilnya? Berarti A pangkat? MNK. Iya. M dikalikan semua ya? Iya. Betul? Iya. Perhatikan. Saya ulang lagi. Jadi ini paham dulu ya. Tujuannya kan M kali N jadi 1 dikalikan K agar terjadi A pangkat K. Kan di sini. Perhatikan di sini.
ini kan kita di sini adalah mengubah bentuk, tidak mengubah nilai. Cuman bentuknya limit X mendekati tak hingga model seperti ini diubah menjadi model seperti ini lengkap. Ya, 1 ditambah super X. Hanya mengubah bentuk. Coba ya. Perhatikan yang pangkatnya dulu, yang pangkat ya. Pangkatnya kan harus terjadi pangkatnya 4X min 1. Betul? 4X min 1 itu kalau saya tulis ya, koma 4X min 1 itu sama dengan enggak 4X min 1 ini saya kali semua dengan 1. Boleh enggak? Sama? 4X min 1 sama aja dengan 4X min 1 kali 1, betul? Betul, Pak. Betul. Nah, ini yang kita lakukan. Ini kan 4X min 1. Ini kan sudah terjadi min 10X per 20. Agar nilainya 1, maka dibalik. Ini 10X per 20 dikalikan 20 men 10X. Hasil kali ini berapa ini? 1 kan? Betul? 1. 1. Iya, Pak. 1. Iya. Ini kan sudah 1. Maka tinggal dikalikan aja 4X min 1. Kenapa? Soalnya 4X min 1. Ya. Ini triknya tadi. Ya, jadi prosesnya tadi adalah sudah menemukan ini. Langkah awal menemukan min 10X per 20. Dikalikan aja kebalikannya lagi agar menjadi 1. Setelah 1 kalikan dengan pangkat pada soalnya. Itu namanya mengubah bentuk, tidak mengubah nilai. Jadi pangkatnya tetap 4X min 1. Kalau dikalikan seluruh pangkatnya ini adalah menjadi 4X min 1. Jika disederhanakan yang di dalam ini, yang di dalam kurung ini sama saja dengan 1 min 20 per 10X. Ya. Yang di dalam kurung ini menjadi bilangan Euler ini. Ya. Jadi semua bentuk ini tujuannya adalah bagaimana caranya mengerjakan soal ini menggunakan rumus Euler atau rumus limit tak hingga ini yang polanya 1 ditambah 1 per X. Ini kan 1 min 20 per 10X. Maka diubah menjadi 1 plus 1 karena tengahnya plus. Berarti tetap ada 1 per. Ini menjadi pecahan. Kenapa terjadi pecahan? Maka ini juga sama. Min 10X per 20 juga min 10X per 20. Sudah ketemu ini gampang sekali. Lalu min 10X per 20 dikalikan berapa agar 1? Maka dibalik. Karena sudah 1 tinggal dikalikan pangkat pada soal. 4X min 1. Bagaimana? Paham? Kan itu hasilnya sudah 1 ya, Pak. Iya. Terus limitnya bisa dapat 80X min 20 dari mana itu, Pak? Oke, ya. Limit ini kan materi kelas 11 dulu, 80X min 20 per 10X. Ya. Coba saya kembalikan ke rumus dasar tadi. Mana ini? Nah ini, sudah saya terangkan tadi ini. Limit AX pangkat N ditambah B, PX tambah Q, PX pangkat N ditambah Q sama dengan A per P. Limit tak hingga aljabar, ya. Saya tidak menerangkan bagaimana caranya. Lihat aja kalau pangkat tertinggi yang sama, X pangkat N yang sama, maka ambil koefisiennya aja, tinggal A per P. Ya. Nanti kalau mau cara aljabarnya semua, kalikan pembilang dan penyebut dengan seper X pangkat N, seper X pangkat N, maka A-nya tinggal sisa. Atau pembilang dan penyebut dibagi dengan pangkat tertinggi. Semuanya saya bagi dengan X pangkat N, maka tinggal A. Saya bagi dengan X pangkat N, tinggal P. Sementara B per X pangkat N hasilnya 0. Kenapa? Dibagi dengan bilangan tak hingga. Jadi itu aja diingat, limit tak hingga aljabar AX pangkat N ditambah B per PX pangkat N ditambah Q itu menjadi A per P. Lihat pangkatnya yang sama ini. Ya. Itu dibahas. Ada pertanyaan lagi di sini? Paham? Jadi AX pangkat. Paham, Ya, jadi kalau di pangkat 5 misalnya saya buat 10X pangkat 7 per 5X pangkat 7. Maka jawabannya berapa? Ini kan 10X pangkat 7, 5X pangkat, iya 2. Ya, dilihat aja pangkat tertingginya. Dan konsep
limit ini jangan lupa limit hingga konsep dasarnya saya tambahkan, kalau saya komakan di sini lagi saya tulis saja biar cepat di sini. Rumus dasar limit hingga itu ini. Nah, ini saya tambahin satu, limit mendekati hingga, misalnya ini saya tulis ini super X. 1 dibagi bilangan sangat besar, hasilnya 0. 1 dibagi X ya. Oke. Baik. Nah, ini. Super X. Jadi intinya limit mendekati ini sama dengan 0 ya. Super X, limit super X untuk X mendekati 0 nilainya limit super X untuk X mendekati hingga nilainya 0. Karena dibagi sangat bilangan besar. Jadi prinsipnya adalah limit ini ya. Oke. Paham ya? Untuk ini paham? Halo? Sudah paham untuk ini? Mbak. Paham ya? Oke, saya kembalikan, saya lihat lagi pembahasan ini nomor 1, saya simpan file save as dulu ini, saya simpan. Ini jawaban nomor 1, jawab nomor 1 ya. Sudah paham? Lihat lagi. Oke, untuk memahami ini nomor 2 perhatikan ya. Saya silakan di screenshot kalau mau di screenshot, cuman ini nggak kelihatan yang paling bawah. Nah, gini. Oh, ini kalau mau di screenshot silakan. Oke, kita akan bahas nomor 2. Perhatikan. Ini saya buka halaman baru aja, saya new. Mungkin kalau ada yang balik nanti boleh saya kembalikan lagi. Ya, soal nomor 2. Soal nomor 2 tadi mana nih? Nah, ini. Nomor 2. Ya. Perhatikan, kita akan bahas soal nomor 2. Ini saya copy di sini. Oke, berapa limit ini? Kita jawab. Perhatikan, triknya tadi apa? Rumus dasarnya adalah mengubah harus terjadi 1 tambah super X. Ya. Oke, perhatikan caranya. Oke. Mengubah bentuk tidak mengubah nilai. Saya senangnya di situ ya. Istilah saya dalam belajar matematika, 2 saja metode yang saya gunakan. Amati, tiru, praktek mandiri. Kita amati saja, kita tiru, kita praktek mandiri. Setelah mandiri kita bebas mengeksplorasi maupun buat inovasi pekerjaan soal. Nah, sekarang bagaimana mengerjakan soal ini dengan cara mengamati model rumus tadi ya. Nah, ini 1 ditambah super X pangkat X itu menjadi bilangan Euler. Kita hanya mengubah bentuk ini. 1 ditambah super X pangkat X. Kalau sudah ketemu nanti X, maka dikalikan super X. Agar nilai 1 dikalikan dengan pangkat soalnya. Sehingga bentuknya seperti ini nanti. Ya. Oke, kita ubah. Perhatikan. Perhatikan cara mengubah. Kalau terlalu cepat tetap bertanya. Ya. Oke, saya coba soal nomor mana tadi? Ini ya. Oke. Bagaimana agar terjadi 1 ditambah sekian? Maka ini ya. Saya copy lagi ini, perhatikan. Ini bisa nggak saya buat seperti ini? 1. Oke, ini saya hapus dulu. Lalu penyebutnya saya samakan 1 tambah, saya copy lagi ini. Ini triknya, trik mengerjakan soal ya. Oke. Agar terjadi 1, nah kan modelnya kan 1 ditambah sekian kan ini. Lihat tadi soalnya, rumusnya adalah harus terjadi 1 ditambah 1 per ya, harus terjadi 1 plus. Maka kita harus memodifikasi ya. Oke, kita harus modifikasi. Ini kan 6x kuadrat ditambah x tambah 30. Pembilangnya yang kita ubah, penyebutnya kan sudah sama, 6x kuadrat tambah 10. Agar 1 ini maka ditambah berapa dia penyebutnya, pembilangnya? Ditambah berapa? 6x kuadrat plus 10. 6x kuadrat plus 10. Sama enggak? Ini kan jadi 1 toh? Iya. Iya. Nah, ini sudah 1. Maka sisanya agar sama dengan yang di atas, ini jadi berapa di sini yang belum? Halo? Tinggal berapa yang belum? Agar sama pembilangnya. Pembilangnya ini kan 6x kuadrat tambah 10. Yang ini
6x kuadrat tambah X tambah 30. Ini menjadi berapa di sini? X plus 20. X plus 20. Ya, ini saya hapus yang keduanya. Ini nomor 2 ini kan soalnya ya. Ini saya hapus saja biar oke ya. Paham semua ini menjadi X plus 20? Paham? Ini namanya dipartisi ya. Bentuk 6x kuadrat ditambah X tambah 30 kita ubah menjadi 6x tambah 10. 6x kuadrat ditambah 10 ditambah X tambah 20 per ini penyebutnya sama. 6x kuadrat ditambah 10 ditambah X tambah 20 sama nggak dengan ini? Halo? Bagaimana? Sama? Sama, Pak. Sama ya? Pak. Nah, jadi Iya. lihat ya, jadi sekali lagi ubah bentuk tidak mengubah nilai. Maka ini kalau saya teruskan lagi ya. Ya. Ini kan saya belum mengubah apa-apa kan? Masih tetap semua ini kan? Oke. Ubah. Lalu ini kalau saya copy ini saya tulis lagi ulang, perhatikan. Kita fokus kepada yang di dalam kurung dulu, pangkatnya nanti. Nah, ini jadi berapa nilainya nih? 1, betul? Nah, Iya, betul. nah, 1. oke. Lalu coba ubah menjadi jadi berapa ini? Misalnya saya tambah 1 baris lagi di sini. Harus terjadi 1 per kan gitu ya, betul? Ini kan harus terjadi apa? 1 per kan? Iya. Oke, ini udah terlalu panjang ke samping ini. Coba saya buat ke bawah aja. Nah ini, ya. Ini kan harus 1 per. Ini kan harus menjadi angka berapa nih? Menjadi 1 kan? Ini harus menjadi 1. Betul? Per berapa di bawah ini? Ayo. Ini 1 ditambah X tambah 20 per 6x kuadrat tambah 10 harus menjadi 1 per berapa? Dibalik, Pak. Dibalik, ya berapa? Dibalik. 6x kuadrat plus 10 per X plus 20. Iya, ya. 6x kuadrat ditambah berapa? 10 per X plus 20. X plus 20. Oke, ini kuadratnya belum kelihatan. Saya naikkan kuadratnya. Oke, ya. Sampai sini paham? Maka ini menjadi pangkat berapa ini? Ini pangkatnya ini ya, langsung ini aja fotokopi ya. Iya. Iya, sama persis dengan itu. Nah, ini sudah menjadi apa? Bilangan Euler, betul? Ini Betul. kan ini sudah jadi bilangan Euler, maka ini semua kita kurung, tinggal mengubah agar pangkatnya sama dengan berapa? Nah, ini saya kurung semua. X min 20. Ya, agar pangkatnya menjadi X min 20, tapi ini kan masih ini ya. Maka yang ini kita copy ya. Lalu kita balik. Berapa jadinya? X plus 20 per 6x kuadrat plus 10. Iya. Yang dari sini X plus 20. Ini X plus 20 per 6x kuadrat ya. 6x kuadrat plus 10. Masih dikali lagi enggak ya? Ini masih dikali lagi dengan berapa? X min 20. Buka kurung. X min 20. Paham sampai sini? Halo? Paham. Paham ya? Mudah ya? Jadi jangan bingung dulu. Jadi kembalikan kepada ubah bentuk tidak mengubah nilai. Ya, ubah bentuk tidak mengubah nilai. Lalu gunakan konsep belajar matematika amatir PM ya. Amati rumusnya, tiru rumusnya, praktekkan dalam mengerjakan soal ya. Nah, maka ini sudah kita ubah. Jadi limit 1 ditambah 1 per 6x kuadrat tambah 10 per X tambah 20 dipangkatkan 6x kuadrat tambah 10 per X tambah 20 itu menjadi bilangan apa ini? Ini menjadi bilangan apa? Halo? Euler. Euler. Ini sudah menjadi Euler
ya, sudah menjadi E, ya. Lalu sisanya digunakan limit lagi, tapi dalam bentuk pangkat. Jangan lupa menulis limitnya, ya. Lalu dijabarkan itu, berapa? Coba dijabarkan dulu, misalnya saya buat dalam bentuk pecahan. Nanti saya berapa jadinya? X tambah 20 kali X min 20 berarti apa? X kuadrat. Min B kuadrat. Ya, jadi berapa? Min X kuadrat min 4. 400 kuadrat. 400 ya. 400 per 6 X kuadrat X kuadrat plus 10. tambah 10. Oke, kuadratnya tetap ada kuadrat di sini. Ya. Ini juga ada kuadratnya. Lalu perhatikan, kadang-kadang murid lupanya nulis, ini kesalahan kamu adalah kamu tulis sejajar. Ini nggak boleh sejajar, ini semuanya pangkat nggak ini? Pangkat ya? Nah, ini semuanya adalah Ya. pangkat. Nah, jadi nulisnya yang rapi ya, seperti ini. Jelas? Nah, sama dengan, perhatikan limit, pangkat tertingginya sama. Ini kan 1 X kuadrat, ini 6 X kuadrat. Berarti E pangkat berapa? E pangkat 1/6. 1/6. E pangkat 1. Kok saya ambil yang datar aja. E pangkat 1/6. E pangkat 1/6. 1/6. Ya, 1/6. Lalu ini dipangkatkan. Nah, jika kamu tulis ke bentuk akar, ingat pangkat pecahan bisa nggak ditulis dalam bentuk akar? Bisa. Jadi berapa? Akar pangkat? E pangkat 6. Jadi akar pangkat 6, ini angka E. 6 dari E. Ya. Boleh, ini jawaban akhir kalau mau ditulis seperti itu. Silakan kalau ada yang mau menjawab, amati, tiru, praktek mandiri. Oke, sip, mantap. Ya, silakan. Silakan diamati dulu, nanti kalau ada yang mau bertanya silakan. Oke, silakan. Mau di screenshot silakan atau ditanya dulu silakan. Ini sebentar saya save dulu ya, save as. Berarti soal yang kedua, jawab nomor 2. Berarti jawab nomor 2-nya sudah selesai. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Jadi yang dilihat adalah prosesnya ya. Proses mengubah bentuk tidak ubah nilai, yaitu dasarnya mana? Ini. Ya, saya ulang lagi, dasarnya adalah ini. 1 ditambah 1/X pangkat X menjadi bilangan Euler. Soal biasanya dikonstruksi sampai bentuk seperti ini, yang di tengah ini. Menjadi E pangkat limit. Jawaban terakhir pasti E pangkat limit ini, ya, seperti ini. Ya. Kalau pangkat tertingginya sama, oke, saya kembalikan lagi ke nomor 2 tadi. Ini nomor 2 ya. Oh, ini jawaban nomor 2-nya mana tadi? Nomor 2. Nomor 2. Nah, ini ya. Silakan lihat prosesnya. Ini ada triknya di sini dipecah sedikit karena soalnya dibentuk seperti ini. Karena tujuannya harus memunculkan angka 1 ditambah 1. 1 ditambah 1 per. Ya, konstruksinya di situ. Lihat modelnya. Maka limit tak hingga fungsi eksponen sudah selesai. Contoh soalnya hanya model seperti ini. Ya. Nanti aplikasinya bagaimana menerapkan, memodifikasi, ya, praktek mandirinya, di situ yang penting. Tapi konsep dasarnya sudah tahu, mengubah bentuk tidak mengubah nilai. Lalu metode belajarnya adalah amati, tiru, praktek mandiri. Silakan, ada yang mau bertanya? Halo, Pak, kalau Bella. yang ada kemungkinan pangkatnya berbeda enggak, Pak? Waktu di Eulernya itu. Bisa terjadi, ya. Contohnya seperti ini ya. Nah, berarti masalah limitnya bagus. Itu tadi Bella yang nanya ya?
Iya, Pak. Bella, oke bagus. Coba contohnya saya buat gini aja. Ini kan sudah selesai ya. Coba saya ambil soalnya coba limit ini aja. Oke. Berarti kita mereview tentang limit tak hingga. Oke, misalnya saya buat ini terlalu kecil. Oke, saya copy sini aja. Nah, ini. Ya, untuk menjawab pertanyaan Bella, perhatikan ya. Apakah kemungkinan berbeda? Bisa jadi berbeda. Ini nggak apa-apa ini dalam kodenya. Limit misalnya saya kasih ini pangkatnya 3 misalnya. Berapa hasilnya? Siapa mencoba? Berarti kita mundur tentang limit aljabar ya. Matematika peminatan eksponennya ini dianggap sudah limit aljabar. Ada yang mencoba menjawabnya? Gunakan konsep tadi ya, konsepnya mana tadi yang saya katakan rumus tadi ini. Limit 1 per X untuk X mendekati hingga adalah 0 ya. Bagaimana cara menjawab soal itu? Dengan cepatnya seperti ini aja, nanti secara konsep akan saya ulangin. Nomor soal. Nah ini, lihat aja. Pangkat tertingginya berapa ya semua? Pembilang dan penyebut mempunyai pangkat tertinggi berapa? Halo semuanya, perhatikan. 3, pembilangnya 3, penyebutnya 2. Jadi pangkat tertingginya seluruhnya berapa? Pangkat tertinggi. Oh, 3. X pangkat 3 kan? 3. Nah, X pangkat 3. Maka pembilang dan penyebut seluruhnya. Jadi kalau saya tulis ini, saya copy lagi ini, limit ya. Kalau saya sarankan semua pembilang dan penyebut dibagi dengan pangkat X pangkat 3. Jadi berapa hasilnya? Ini menjadi 6 ya? 6, betul? Ya. 6 Iya, Pak. ditambah. Jadi berapa ini? 1 per X kuadrat ya? Betul? Kan pembilang dan penyebut semuanya dibagi dengan pangkat 3. X pangkat 3, betul? Jadi X dibagi X pangkat 3 menjadi 1 per X kuadrat. Ini menjadi berapa ini? 30 per X. Nah ini. Pangkat 30 per X pangkat 3, betul? Betul. X pangkat Betul, Pak. 3 ya. Nah, X pangkat 3. Lalu yang ini 6X kuadrat menjadi berapa? 6 per X. Ya, 6 per X. 6 per X. Paling gampangnya gitu kalau mau mengerjakan langsung 6 per X. 6 per X. Yang ini menjadi berapa? Dibagi dengan pangkat 3. Semuanya pembilang dan penyebut seluruhnya dibagi dengan pangkat tertinggi. Berarti 10 per X pangkat 3. X pangkat 3. Ya. X pangkat 3 ya. Itu konsep limit tak hingganya seperti itu. Saya pakai ini ya. X pangkat 3. Lebih gampang nulis tangan ini. X pangkat 3 ya. Nah, ini X pangkat 3. Oke, ini sama dengan ya. Kalau langsung mau kita kerjakan, perhatikan. Ini kan limit X mendekati tak hingga. Kalau sudah tidak ada X-nya, berarti langsung nilainya berapa? 6. Langsung aja kita cari hasilnya sini, saya buat garis per. Ini berarti 6 hasilnya. Ini kan ada limit masing-masing, berarti dibaca limit 6 untuk X mendekati tak hingga adalah 6. Limit 1 per X kuadrat untuk X mendekati tak hingga. Berarti 1 dibagi tak hingga berapa? 1 dibagi tak hingga berapa? Halo? 0. 0. Atau setiap memuat X, di bawahnya pasti nilainya 0. Langsung aja 0 ini. Setiap ada X yang di bawah berarti nilainya 0. Tambah 0, tambah 0. Sama dengan berapa jadinya? 6 per 0 itu berapa? Tak hingga ya.
Buat aja langsung tak hingga nggak apa-apa di sini. Langsung tulis dulu 6/0. Kadang-kadang soal ujian nasional jawabannya tulis cukup ada buku yang menulis 6/0. Ya. Langsung jawaban terakhir 6/0. Tapi ada juga yang membuat langsung 6/0 itu karena belajar di limit, berarti langsung menjadi apa? Tak hingga. Tak hingga ini. Simbol tak hingga. Nah ini udah selesai. Jadi kalau pangkatnya beda itu ya, kalau pangkatnya beda silakan ini. Jadi apa yang bisa kamu lihat? Kalau pangkatnya beda, misalnya kalau saya balik 6x kuadrat dibagi 6x pangkat 3. Ini kuadrat di atas, ini pangkat 3. Berapa hasilnya? Ini pangkat 2, ini pangkat 3, nggak sama. Berarti terjadi 0. Kalau pangkat atas lebih besar jadi infinite, Pak. Iya, betul. Nah, ini pangkat 3 jadi infinite ya. Jadi kalau ini pangkat 7, ini pangkat 6. Nah, kalau dia kalau pembilangnya terkecil, pangkatnya terkecil. Misalnya atau pada penyebut yang terbesar pangkatnya, berapa hasilnya? 0 berarti. Iya, 0. Jadi diingat ya. Jadi kalau pangkat tertinggi pada pembilang, hasilnya infinite atau tak hingga. Pangkat tertinggi pada penyebut, berapa nilainya? 0. Pangkat tertinggi sama pada pembilang dan penyebut, misalnya menjadi 6x pangkat 3 per 6x pangkat 3. Berapa hasilnya? 6/6 berarti 1. Paham ya? Paham. Paham ya? Oke. Paham, Pak. Oke. Silakan. Jadi ini sudah terlihat ya. Itu limit untuk X mendekati tak hingga. Jadi limit fungsi eksponen ini dua nomor ini sudah kita bahas. Nah, sekarang kita akan masuk trigonometri. Silakan kalau ada yang bertanya dulu tentang dua nomor yang barusan kita bahas. Ya. Saya berikan kesempatan dulu. Halo, tadi Bella ya, mana nggak kelihatan suara nih? Mana? Pak, halo. Iya, Marcel, iya. Ya itu saya mau tanya, Pak. Kalau Iya. cara yang tadi itu hanya berlaku kalau pangkatnya beda ya, Pak? Kalau pangkatnya beda. Iya, kalau pangkatnya sama otomatis nggak boleh ya, Pak? bagaimana? Kalau pangkatnya sama berarti nggak boleh dipakai ya, Pak? Boleh, sama saja. Yang penting caranya sama untuk semua soal, limit aljabar tak hingga. Itu tadi karena saya buat langsung, ya. Kalau pangkatnya sama saja. Boleh, Marcel. Berarti yang atasnya itu, Pak, yang limit 6e kuadrat sama yang bawahnya ada penyebutnya ada 6e kuadratnya. Iya. Berarti itu jawabannya apa? Yang tadi ya, soal tadi ya. Bentar. Iya. Ini 6x, misalnya ini menjadi 6x kuadrat, 6x kuadrat. Iya. Iya, sama. Berarti pembilang dan penyebut sama-sama dibagi dengan x kuadrat. Berarti terjadi 6/6. 6 bagi 6 berapa? 1. Berarti tinggal 6 tambah 0 tambah 0. 6 tambah 0. Berarti 6/6 sama dengan 1. Sama. Konsepnya ini tadi. Pembilang dan penyebut dibagikan dengan pangkat tertingginya. Jadi lihat pangkat tertingginya dulu. Kalau X pangkat 10, maka pembilang semua dibagi dengan pangkat 10. Penyebut semua dibagi pangkat 10. Kalau sudah sama, berarti sudah aman. Langsung aja lihat yang pangkatnya yang sama. Itu triknya. Ya, makasih, Pak. Oke, silakan. Ada lagi? Paham ya? Soal nomor 1, nomor 2 sudah kita bahas bareng-bareng. Yang penting caranya sudah tahu dulu. Cara konsep mengerjakan soalnya, ya. Kita akan masuk kepada limit tak hingga fungsi trigonometri. Ini nggak ada yang sulit kalau diperhatikan, ya kan gitu ya. Nggak ada yang sulit kalau diperhatikan. Itu memang saya mengambil keputusan harus saya jelaskan langsung secara Google Meet agar tidak bingung. Oke, saya akan buka halaman baru. Ini sebelum saya save dulu. Oke. Kita akan lihat soal nomor 3. Oke, nomor 3. Berarti kan nomor 3 ini. Ya. Konsep utama mengerjakan soal ini adalah kembalikan kepada rumus
trigonometri dasar untuk X mendekati 0. Saya kembalikan lagi, ya. Kembalikan kepada rumus dasar. Nah, ini. Sin AX per AX untuk X mendekati 0 atau limit AX per sin AX sama dengan 1. Ini kan baru kita pelajari toh, ya. Ya, semua dikembalikan ke rumus ini untuk mengerjakan limit tak hingga trigonometri. Jadi kembalikan kepada rumus dasar. Bagaimana caranya? Oke, perhatikan. Nah, kita jawab. Ini kan limit 2x tan 8 per x secant 2 per 5x. Agar terjadi, maka harus kita buat pemisahan. Ini kan x mendekati tak hingga. Maka kita harus mengubah ini ke bentuk yang baru, ya. Tapi tidak mengubah nilai, ya. Tetap diubah bentuk, tidak mengubah nilai. Perhatikan, soal matematika itu nilainya nggak boleh diubah, bentuknya saja yang boleh diubah. Nah, cara mengubah itu coba saya misalkan, ya. Saya misalkan, misal itu misalnya saya buat y sama dengan 1 per x. Perhatikan, saya misalkan y itu adalah 1 per x. Kalau y sama dengan 1 per x, maka x itu menjadi apa? Halo? Kalau y sama dengan 1 per x, misalkan ini kan 8 per x, misalkan y itu 1 per x, maka x menjadi apa? Halo? Kalau y 1 per y. 1 per y, ya. Jadi kalau y 1 per x, maka x sama dengan 1 per y. Nah, lalu karena apa ini? X mendekati tak hingga. Karena x itu mendekati tak hingga, maka y mendekati berapa? Nah, ini yang penting, ya. Karena x mendekati tak hingga, maka nilai y mendekati berapa? Karena x mendekati tak hingga, maka y mendekati berapa? Halo? 1 dibagi tak hingga tadi berapa? 1 dibagi tak hingga. Ini kan x mendekati, 0. iya, y mendekati 0. Ini kan y 1 per x. X-nya mendekati tak hingga, berarti 1 dibagi tak hingga. Anggap aja 1 dibagi tak hingga, berarti y mendekati 0. Maka soal ini sekarang sudah kita ubah bentuk menjadi bentuk yang baru. Yang di dalam x menjadi dalam y. Nah, itu. Ya. Oke, kita ubah menjadi apa nih? Menjadi apa? Y, ya. X mendekati tak hingga menjadi y mendekati 0, betul? Soalnya kita edit 2x menjadi apa? Yang 2x itu menjadi, ini kan 2x. X itu 1 per y kan? Menjadi 2 per y, ya. Menjadi 2 per y. 2 per y. Kalau 8x, 8 per x 8Y. menjadi 8y. Menjadi 8y. Secant 2 per 5x. 5 per 2y. 5 per 2y atau 2 per 5y? 2 per 5. 2 per 5y ya? Betul? Iya. Ya, ini kan yang diubah kan hanya 1 per x itu adalah y. Y adalah 1 per x atau x itu 1 per y. Kalau ada 1 per x diganti dengan y. Kalau ada x diganti dengan 1 per y. Itu maksudnya. Pemisahan ini tadi. Di sini tidak boleh ada mengandung x lagi. Semua harus dalam y. Fungsi ini, ya, dalam x sudah menjadi dalam y. Limit x mendekati tak hingga sudah menjadi limit untuk y mendekati 0. Nah, ini kan sudah soal limit trigonometri biasa, betul? Sudah betul nggak ini? Jadi hanya mengubah bentuk tak hingga menjadi bentuk mendekati 0. Oke, ini saya copy lagi. Coba. Oke. Kita ubah. Maka kita susun. Ini kan menjadi berapa ini? Tan 8y per y. Misalnya ini saya tulis menjadi, nah ini, perhatikan. Ini kan tan 8y per, saya susun ke bentuk definisi. Ya. Ini menjadi, saya susun ini y.
Kalau ini Y, berarti ini 2-nya kan, Y-nya di sini kan hilang, tinggal angka 2, betul? Berarti 2 kali 8 tan 8Y per Y. Kalau yang ini jadi berapa? Ini menjadi seper cos, ya. Sekan itu menjadi apa? Cos. Oh, sorry. Ini saya hapus saja nih. Perhatikan. Ini menjadi 1 sekan itu kan seper cos. 1 per cos. Nah, coba lihat. Jadi, ini hanya mengerjakan soal seperti biasa. Jadi berapa hasilnya? 16. Langsung aja, berarti 2 kali 8 kali 1. Paham ini dari mana 2? 2 dapat dari angka 2 ini, betul? Tan 8Y per Y adalah 8 bagi 1. Seper cos nilainya 1. Limit untuk Y mendekati 0. Ya, definisi yang tadi. Maka jawabannya 16. Bagaimana? Sulit enggak? Halo? Limit hingga fungsi trigonometri. Hanya butuh 2 baris. Ini mengerjakan soalnya. Hanya mengubah bentuk tak hingga menjadi bentuk X mendekati tak hingga menjadi Y mendekati 0. Ubah. Jadi tidak boleh memuat X lagi di sini. Ini namanya dengan cara substitusi limit, ya. Mengubah bentuk tidak mengubah nilai. Bentuk tak hingga menjadi bentuk mendekati 0. Silakan, ada yang mau bertanya? Halo, silakan. Kalau ada yang bertanya, silakan. Y sama dengan support X. X sama dengan support Y. Ini aja, jangan lupa mengubah bentuk ini. Sudah? Silakan di screenshot. Kalau sudah, saya akan masuk ke nomor 4. Jika ada pertanyaan, saya tunggu sebentar. Saya ulang lagi, ya. Perhatikan 8 per X itu menjadi 8Y. Mengapa? Support X itu adalah Y, berarti 8 kali Y. Ini 8 per X ini kan artinya 8 kali seper X. 2 per 5, ini kan 2 per 5 dikalikan seper X, ya. Jadi kalau ini saya tulis, kalau masih ragu-ragu, ini kadang-kadang bentuk-bentuk gini lupa. 8 per X itu sebetulnya sama dengan 8 kali apa? Seper X. Karena seper X itu sama dengan I menjadi 8. Ya, ini memang kita proses langsung. Paham ya? Mengapa menjadi 8I? 8 per X ini, ya, menjadi 8I karena prosesnya seperti itu, ya. 8 per X sama dengan 8 dikalikan seper X sama dengan 8I. Oke ya, paham ya? Halo, saya masuk lagi. Paham? Silakan yang lain mana? Saya nanya Daniel mana ya? Sudah masuk nggak Daniel ini? Nggak ada kabar Daniel. Halo? Nggak ada ya? Ya, berarti dia tidak hadir hari ini. Harapan saya para murid betul-betul jujur ketika saya mengajar dengan Google Meet. Saya menjelaskan tidak ada yang meninggalkan ruangan tempat duduknya. Jadi HP-nya ditinggal, kamu jalan-jalan ya. Ya, yang penting sudah terekam gitu. Nggak boleh ya. Kejujuran justru pada saat kamu tidak ada yang mengamati. Bisa nggak kamu jujur ketika orang lain tidak mengamati? Itu yang paling penting. Loh ini ya, Daniel dari mana Daniel? Jalan-jalan ya? Enggak, Pak. Baru pulang dari rumah sakit saya, Pak. Kenapa Daniel? Kemarin juga terlambat, sekarang juga terlambat. Nungguin bapak saya, Pak. Sakit ya orang tuanya? Iya. Oke. Ya, semoga cepat sembuh Daniel. Paling tidak kamu berikan informasi loh kepada guru atau kepada temannya kalau kamu tidak bisa masuk ya. Ya, sikap
tanggung jawab belajar tetap saya nilai ya, walaupun secara online. Oke, saya akan lanjut materi Pak. berikutnya. Ya, soal yang terakhir. Setelah ini saya akan berikan soal latihan. Oke, ya. Soal yang ini sudah ya. Soal ini tadi rumusan tadi, limit sin AX ini. Limit cos AX atau limit sepercos AX sama dengan 1. Jadi 1 sepercos 5/2X adalah 1 untuk X mendekati 0. Nah, ini tadi sudah terjawab dengan menggunakan rumus yang ini. Ya, sin AX per AX 1. Ya, AX per sin AX juga 1. Oke, kita akan masuk soal yang terakhir. Oke, soal terakhir ini kita bahas aja langsung biar cepat. Copy, saya masukkan ke ini. Oke. Harapan saya soal nomor terakhir lebih paham. Cuman ini bentuk-bentuk akar, jangan bingung dengan bentuk akar, ya. Kita jawab. Oke, apa yang mau bisa dilakukan? Untuk mempercepat ini kan tujuannya membuat X mendekati tak hingga menjadi Y mendekati 0. Agar cepat, maka misalkan aja Y sama berapa? Paling gampang Y sama dengan 1/X atau 1 per akar X Y-nya. Halo? 1 per akar X, Pak. Iya, paling gampang 1 per akar X. Karena ini kan 1 per akar X, 1 per akar X. Ya, ini kan dalam akar semua, maka paling gampang membuatlah Y sama dengan 1 per akar X. Bagaimana kalau 1 per X? Boleh saja. Ya, perlu disederhanakan ini Y sama dengan 1 per akar X. Tuh, salah kok jadi ini. Saya hapus dulu. Y sama dengan 1 per akar X. Jadi kalau Y sama dengan 1 per akar X, maka akar X, nah kita aja kembalikan lagi. Maka akar X jadi apa rumusnya? Nah itu aja, akar X sama dengan 1 per Y. 1 per Y. Udah, sama saja lagi. Udah seperti ini. Lalu, jangan lupa baris kedua. Ini kan kata misal tadi ya. Ya, saya tulis saja kata misal. Ya. Ini penting disebutkan aja kata misal. Misal ya. Misal ya. Nah, ini langkah pertama. Langkah kedua, lalu buat karena. Nah, ini penting membuat apa? Alasan. Menulis alasannya karena apa? X mendekati tak hingga. Karena X mendekati tak hingga. Maka apa? Y mendekati berapa? Karena X mendekati tak hingga, maka Y mendekati 0 enggak ya? Betul enggak? Ayo coba. Karena Betul, X, Pak. betul ya. Karena X mendekati tak hingga, maka Y mendekati 0. Ya, membagi dengan tak hingga adalah 1 per akar X itu kan 1 per X pangkat setengah. Jadi 0 dipangkatkan setengah tetap 0 ya. Oke. Sekarang ini ubah. Nah, sekarang kita akan ubah bentuk ini ke bentuk dalam Y. Nah, ini sama dengan oke, kita ubah, silakan. Ini jadi apa? Menjadi Y kan? Menjadi Y mendekati 0. Jangan tetap X, salah. Lalu akar 6X itu menjadi apa? Akar 6X artinya akar 6 dikalikan akar X. Oke, di sini ya saya tulis. Coba di sini. Ya. Akar 6X ini, akar 6X itu kan sama saja dengan akar 6 dikalikan akar X. Betul? Ya. Akar 6X itu akar 6 dikalikan akar 6X. Berarti akar X tadi berapa? 1 per Y. Berarti berapa ini? Akar 6 per Y. Akar 6 per Y. Ya. Menjadi akar 6 per Y. Akar 6 per Y.
Paham ya? Maka akar 6X ini akan diubah menjadi apa? Sama dengan ini. Ya, saya copy aja nih. Oke, sekarang cos 3 akar X. Cos 3 per akar X dia berapa? 3Y. 3Y. Paham ya? Menjadi 3Y. Sin 5 per akar X. Sin 5 per akar X. Sin 5Y. Sin 5Y. Udah. Ini kan sudah soal yang seperti biasa. Maka yang terjadi adalah sin 5Y per Y. Akar 6 tetap. Betul? Nah, kalau mau disusun, agar kamu kelihatan limitnya, susun aja sesuai dengan definisi. Ya. Maka ini menjadi tetap akar 6. Nah, ini menjadi ini sin 5Y per Y. Yang ada sinnya dibagi Y, ya. Nah, ini sebut per Y nih. Ini per Y. Y yang di ini saya pindah, ini menjadi akar 6 saja. Ini menjadi akar 6. Cos 3Y. Sudah selesai nggak ini? Berapa hasilnya? Sudah bisa dihitung hasilnya? Berarti akar 6 dikalikan berapa? Dikalikan 1, betul? Dikalikan Betul. 5. 5. Nah, jadi berapa hasilnya? 5 akar 6. 5 akar 6. Ya. Mudah? Silakan. Jadi nomor 1 sampai nomor 4 latihan soal yang kita bahas tadi 2 limit fungsi eksponen dan 2 limit trigonometri untuk X mendekati tangga sudah saya jelaskan bareng-bareng ya. Jika tidak ada pertanyaan ya, saya akan lanjut membuat latihan soal. Oke. Ada pertanyaan untuk ini? Silakan. Saya coba tampilkan lagi Google Meet-nya. Halo, silakan. Ada pertanyaan? Jadi untuk limit X mendekati tangga ya, fungsi aljabar, fungsi eksponen dan fungsi trigonometri. Perhatikan cara menyelesaikannya tadi. Ada trik ya yang harus diperhatikan, ada membuat pemisalan. Intinya hanya 2 dalam belajar matematika, yaitu apa? Amatir PM. Apa amatir PM? Ayo, jangan lupa. Amati, tiru, praktek mandiri ya. Lalu yang kedua, yang sangat penting dalam belajar matematika yang kedua itu mengubah bentuk, tidak mengubah nilai. Itulah yang kadang-kadang kesulitan, itu perlu banyak latihan ya, mengubah bentuk, tidak mengubah nilai. Ada yang mau bertanya tentang pembahasan soal kita tadi yang barusan ini? Ya. Silakan, ada yang mau bertanya? Tidak? Halo, silakan direspon, silakan. Tidak, Pak. Nicholas, Tidak, Pak. jelas ya? Jelas? Jelas, Pak. Oke, Jelas, Pak. sudah jelas ya. Saya ingatkan kembali Daniel wajib ngisi daftar hadir di Moodle ya. Mana Daniel? Iya, Pak. Ya. Sudah kok, Pak. Sudah isi ya. Oke, coba saya cek Daniel. Yang stimulus, Pak, yang saya isi, Pak. Stimulus sudah. Coba yang ini wajib isi ya. Yang di Moodle tetap isi karena itu nilai sikap kehadiran dalam belajar matematika yang saya rekap sesuai dengan pembelajaran yang saya buat ya. Ya, wajib diisi. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Ada Grace, ada Christopher, Cheryl, Ari Wibowo, silakan Angela, Bella, Evelyn, Willy. Ayo yang lain silakan. Kalau sudah jelas, saya akan membuat soal yang baru untuk latihan bareng-bareng.
Siap? Halo? Oke ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya akan akhiri materi ini dulu. Kita akan latihan soal. Ya, coba saya tutup dulu ini. Ya, semoga apa yang saya sampaikan betul-betul bisa dipahami. Caranya amati, tiru, praktek mandiri, dan murid tetap mau berlatih.